Terima kasih sudah hadir di Kamanse yang ke-74. Jadi acara ini sudah berjalan hampir mendekati 100 dan ini sudah di penghujung tahun. Jadi tema di bulan November, Desember ini kita adalah saling belajar. Beberapa kali kita menampilkan beberapa koperasi dan juga lembaga keuangan yang memang hadir dan sudah mewarnai beberapa kegiatan pemberdayaan baik secara ekonomi maupun koperasi di berbagai daerah. Nah, kali ini kita bersama-sama dengan Bapak Purwoharsono, Ketua dari Koperasi Notowono yang sudah mengembangkan kawasan hutan pinus Mangunan dengan prinsip koperasinya. Jadi ada 9, saya lupa ini 9 atau 10. Karena nota damar itu kalau dihitung jadi 10, Pak Purwo. Kalau dihitung, cuma kan nota damar spesial ya. Jadi ada 10 tempat wisata unik yang ada di kawasan hutan pinus Mangunan. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita Pak Purwo sejak awal sampai sekarang lah bisa menghidupi lebih dari hampir sekitar 400 orang tergabung di kawasan hutan pinus Mangunan. Nah, rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Lurah Kamanse, nanti akan disampaikan oleh Bapak Bambang Ediasmoro. Acara kemudian adalah acara inti sharing season yang akan disampaikan oleh Bapak Purwoharsono, terus nanti akan ada diskusi. Selamat datang juga kami ucapkan kepada semua teman-teman yang setelah hadir, teman-teman penggiat koperasi, pelaku UMKM, dan juga teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus yang setia mengikuti Kamanse kita kali ini. Nah, untuk mengawali, marilah kita buka acara dengan berdoa. Untuk yang beragama Islam, kami persilahkan baca basmalah. Untuk yang non-muslim, kami harapkan untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan doa ini acara bisa berjalan lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi kita dan yang berada di sekitar kita. Acara kedua adalah sambutan kepada Bapak Bambang Edi Asmara. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Aswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pak Purwoharsono, nun jauh di gunung di sana yang saya hormati, ini di Belingo atau di bawah atau di atas nih? Di atas ya? Di atas gunung. Di atas gunung ya. Teman-teman semuanya juga ya saya hormati, baik itu teman-teman koperasi syariah, koperasi konven, kemudian teman-teman mahasiswa, dan para penggiat UMKM. Tadi saya lihat juga ada Profesor Gunawan. Selamat malam Pak Gun, Profesor Gun. Hari ini juga nyimak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di acara Kamanse ya, kajian malam Selasa yang diinisiasi oleh teman-teman Absindo DIY atau Asosiasi PMT untuk wilayah Yogyakarta. Untuk yang pertama, tadi sebenarnya sudah disinggung sama Mas Aswa ya, jadi untuk bulan-bulan ini ya, akhir-akhir tahun ini, bulan November dan pertengahan sampai awal Desember ini kita ngajinya itu saling belajar gitu kan. Saling belajar, memberikan sebuah wawasan atau literasi teman-teman semuanya. Sehubungan beberapa minggu yang lalu kita juga menghadirkan salah satu LKM ataupun lembaga mikro dari Aceh ya. Jadi kita ada inspirasi dari Aceh menjauh di sana,
Kemudian ada juga inspirasi dari Batam. Kemudian ada juga minggu kemarin kita inspirasi dari Kredit Union tentang pendidikan koperasi untuk anggota. Alhamdulillah sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita ingin bersharing-sharing ria bersama Pak Purwo dari Koperasi Jasa Notowono ya Pak Purwo ya. Iya Pak, Notowono, menata hutan. Menata hutan ya, ini cukup menarik kita untuk sharing-sharing bersama itu kan. Nanti saya yakin akan menarik diskusinya bagaimana sebuah inspirasi ataupun hutan pinus. Alhamdulillah saya juga pernah di sana Pak Purwo bersama keluarga. Sekarang zamannya kan ke sana selfie-selfie, makan-makan, habis itu pulang kan itu kan. Nah, ini nanti dimanfaatkan oleh koperasi seperti apa ini tentang apa namanya? Tentang era-era sekarang ini ya. Dan alhamdulillah kita simak bersama, sekarang kan zamannya sudah seperti itu ya. Bahkan HH itu sekarang sudah dikembangkan menjadi HH berapa itu, saya nggak tahu itu. Semenjak di Patok, kemudian di laut, kemudian di Batuan, kemarin ada juga dari Bantul itu, besok ada di Monjiwo, yang ampun juga inilah sebuah inovasi baru untuk kebutuhan dari anggota ataupun masyarakat, dan mau tidak mau kita juga harus inovatif untuk bisa mengembangkan berbagai hal ya. Maka dari itu mari kita simak kajian malam Selasa Pak Kamansa. Alhamdulillah kita di episode yang ke-74 ya. Kemarin saya bincang sama Mas Arief selaku CEO. Nanti ada satu lagi episode 75, terus untuk sementara off dulu ya Mas Aswa ya, 2 minggu ya. Ya Pak. Untuk menyambut tahun baru 2022 kita bermuhasabah, nanti berevaluasi, kemudian untuk program selanjutnya 2022 apa itu. Saya kira itu Mas Aswa sambutan saya, prolog saya, dan sekali lagi matur nuwun kepada Pak Purwo ya atas atensi di malam hari ini, dan semoga acara ini sangat bermanfaat. Matur nuwun, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Edi Asmara yang telah memberikan pengantar dan juga sambutannya. Jadi sebagai tambahan informasi, jadi Koperasi Notowono, ya kalau dalam bahasa Jawa itu Noto itu artinya menata, Wono itu artinya adalah hutan. Sehingga Koperasi Notowono itu memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pemanfaatan hutan lindung. Dalam hal ini kawasan hutan pinus Mangunan sebagai ekowisata dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Atau kalau kemarin kita belajar prinsip sustainability. Nah, kepada Pak Purwo, waktu dan tempat kami persilahkan. Kebetulan pas peserta 52 ini, Pak Purwo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang, ada Pak Profesor Gun, ada Mas Bulo yang saya kenal, dan semua peserta yang saya tentunya belum banyak kenal. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perkembangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentunya rasa syukur kita masih diberi kesehatan dalam suasana pandemi COVID. Untuk sampai saat ini semoga COVID ini segera berakhir dan segera pulih kembali bisa beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau berbicara tentang Koperasi Notowono ini berawal sebuah aktivitas yang di luar dugaan, terutama secara pribadi diri saya. Jadi di akhir 2014 itu ada kunjungan ngarso dalem di kawasan hutan pinus itu, yang saat itu adalah diagendakan oleh Kepala Balai KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Kami diundang untuk mewakili kelompok tani hutan dalam rangka kunjungan tersebut untuk menyampaikan keinginan mengembangkan pariwisata. Jadi banyak hal yang sebenarnya terjadi di situ di luar jangkauan kemampuan saya secara pribadi. Karena beliau seorang gubernur itu sekaligus Raja Jogja, Raja Mataram gitu. Saya pun ketika diminta mewakili harus berpakaian Jawa, dan faktanya ada satu kejadian yang saya tidak paham terhadap budaya nenek moyang itu sendiri. Sebelum menyampaikan banyak hal tentunya latar belakang saya saya sebagai debt collector, tukang tagih waktu itu gitu. Kemudian saya diminta mewakili itu dalam konteks berbicara pariwisata yang saya tidak tahu. Kemudian harus berbicara tentang bagaimana hubungan antara kawasan itu dengan Mataram masa lalu juga saya tidak tahu, waktunya cuma semalam saya harus persiapkan. Dan ternyata itu pun bisa dilewati, di luar dugaan apa yang saya ceritakan itu mendapatkan dukungan dan benar-benar ngaso dalam berharap ada perubahan besar. Karena Mangunan ini dan sekitarnya terutama di Kapanewon Dringo itu merupakan sebuah kawasan yang marginal terpinggirkan sampai di 2014 itu ya mendapatkan predikat daerah termiskin dengan jangkauan yang sangat sulit. Nah, dalam perjalanannya kalau kita singkat cerita, di 2016 saya memilih lembaga itu koperasi untuk mengawal kelompok tani hutan berusaha merubah nasib dari penyadap getah pinus, kemudian petani bawah tegaan, pengelola lebah madu hutan dan lain sebagainya itu untuk beralih mengembangkan pariwisata. Setelah kita pelajari dari berbagai peraturan perundangan, ternyata ada beberapa kekuatan secara hukum untuk bisa mengelola di hutan lindung. Saat awal saya memakai selain Undang-Undang 41 tahun 99 itu berkaitan dengan kehutanan, turunannya itu Peraturan Menteri 22 Permenhub tahun 2012. Itu berkaitan dengan berapa luasan hutan lindung yang bisa dikelola bersama masyarakat dalam rangka mengembangkan HHBK untuk kesejahteraan. HHBK itu hasil hutan bukan kayu, salah satunya adalah wisata. Kemudian kami berinisiasi untuk mengembangkan jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan pinus itu. Kalau kita berbicara luasannya, itu berada di resort pengelolaan hutan Mangunan. Itu ada 570,7 hektar, sedangkan hutan lindung blok pemanfaatannya itu ada 411 hektar. Sesuai peraturan menteri, kalau 10% dari total luasan blok itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, berarti 41 hektar itu bisa kita kelola bersama dengan masyarakat. Semua saya ajukan, tapi yang di ACC baru 30,41 hektar, jadi belum ada 32 hektar, artinya belum ada 10%-nya. Itu yang terdiri dari 6 blok pemanfaatan hutan lindung berada di 3 desa, yaitu Desa Terong, Desa Muntuk, dan Desa Mangunan yang sekarang berubah menjadi kalurahan sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Nah, kita mengawali di tahun 2015 itu mulai merintis konsep, kemudian di 2016 membuat badan hukum, baru di tahun 2017 itu benar-benar kita bisa bekerja sama. Nah, kerjasama dengan tema kerjasama kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan lindung. Nah, ini skemanya adalah membagi hasil bruto, yaitu 25% untuk pemerintah daerah, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat itu 75%. Dalam skema pengelolaan 75% itu 70 langsung dikelola oleh operator yang di bawah koperasi, kemudian yang 5% dikelola oleh koperasi. Kalau kita singkat cerita dalam perkembangan itu, ya selama tanggal 3 Februari 2017 sampai 31 Desember 2019, selama 3 tahun kurang sedikit itu,
itu ternyata ada perubahan yang sangat drastis berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan itu. Kita membidik satu segmen yang saat itu adalah tempat selfie, karena pertama yang ditawarkan adalah kesejukan, kawasan hutan, panorama kawasan hutan, kemudian kita tambahi dengan daya tarik yang sifatnya sudah alami itu dengan tempat-tempat selfie seperti yang diceritakan Pak Bambang tadi. Tapi faktanya pengunjung sangat dahsyat saat itu. Walaupun kita tergolong tempat wisata yang sangat-sangat murah. Termasuk tiket masuknya saat itu masih 2.500 itu termasuk asuransi. Namun karena banyaknya pengunjung ternyata terhadap uang yang berputar di situ juga cukup tinggi. Karena sampai tanggal 31 Desember selama 3 tahun itu kita bisa setorkan PAD ke pemerintah daerah itu 7 miliar lebih, 7,2 sekian nih. Artinya kalau kita hitung perputaran di masyarakat Mangunan itu ya lebih dari 21 miliar dalam 3 tahun. Artinya dari sisi pemberdayaan masyarakat yang dalam waktu yang sangat singkat itu, ya perubahannya cukup signifikan. Ini kalau kita berbicara dampak langsung sebagai sumber kelola atau tata kelola pertama yang dikelola oleh Koperasi Notowono yang berada di 6 blok dengan 10 kelompok masyarakat petani hutan yang saya sebut operator dan suboperator. Namun demikian di kegiatan lain, saya sudah prediksi terhadap perkembangan ini tentunya harus ada konsep bagi kue pariwisata. Sehingga dikembangkan juga di luar kawasan hutan itu dengan pengembangan desa wisata. Yang kemarin Mas Bulu juga pernah kunjungi itu di desa wisata Kaki Langit. Di Kaki Langit ini satu pedukuhan sebenarnya luasnya 180 hektar, kemudian 54 hektarnya juga hutan rakyat sebagai penyangga kehidupan dan keseimbangan alam gitu. Nah, itu kita kemas menjadi sebuah desa wisata. Jumlah penduduknya cukup kecil, saat itu hanya 724 di pedukuhan itu dengan 211 kakak. Tapi karena itu berkonsep, ternyata perputaran uang ketika mulai dirintis juga di tahun 2015 itu juga perputaran di satu pedukuhan itu hampir menyentuh angka 3 miliar selama sampai pandemi COVID kemarin. Nah, itu dampak langsung dan dampak tidak langsungnya terhadap pengembangan di luar hutan. Nah, kalau kita berbicara terhadap pengembangan yang lain, selama dirintis sampai pandemi COVID kemarin, itu terhitung lebih dari 412 usaha baru mengikuti pertumbuhan ekonomi itu. Artinya ada dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak ikutan yang mengikuti terhadap perkembangan itu. Ya, kalau dihitung jumlah ya ribuan, karena di dalam kawasan hutan itu saja yang sudah menjadi anggota koperasi itu 395 setelah kena COVID karena ada yang mengundurkan diri. Tapi waktu belum ada COVID itu sekitar 724 jiwa itu tergantung kepada aktivitas pariwisata di situ. Itu di luar desa wisata. Sampai hari ini perkembangan desa wisata sudah menyentuh angka 9 desa wisata di kawasan luar kelola hutan. Sehingga tentang dampak perkembangan ini secara bola salju itu kalau tidak karena pandemi itu cukup tinggi. Nah, perkembangan itulah yang kemudian didukung oleh Pak Gubernur Narso Dalem itu dengan pengajuan di 2017 karena mulai banyaknya pengunjung itu terjadi kemacetan dan bahaya di jalan, saya pun ajukan rencana pengembangan strategis di kawasan itu. 2017 saya ajukan, 2018 juga di ACC oleh Narso Dalem dan akhirnya diwujudkan, yaitu normalisasi tanjakan dan standarisasi tikungan dengan membangun aksesibilitas itu. Program berikutnya saya ajukan secara strategis itu tentang kebutuhan air, karena di sini sangat sulit untuk kebutuhan air. Selama ini kita beli, dan baru tahun ini kita berhasil untuk mendapatkan sumber air bawah tanah itu
untuk semua kebutuhan. Kebetulan pas suasana pandemi. Dalam 2 tahun pandemi itu kita juga mencoba untuk bertahan dalam keadaan sulit, survive gitu. Tapi alhamdulillah apapun yang diatur oleh pemerintah kita ikuti, yang diwajibkan kita ikuti, dan kita salah satu yang dipakai untuk uji coba untuk barcode peduli lindungi. Walaupun ada beberapa kendala berkaitan dengan blank spot, tapi faktanya sampai sekarang juga sudah mulai berjalan lancar. Tentang standar CASE itu kita hampir semua sudah masuk dalam standar itu. Dalam penilaian verifikasi itu juga nilainya hampir semua di atas 95. Artinya kita dianggap cukup mewadahi berkaitan dengan bagaimana standar layanan berkaitan dengan CASE itu. Baik itu di desa wisata maupun di wana wisatanya. Dan ketika kita berbicara kunjungan, puncaknya di 2018 itu di wana wisata mencapai 2.700.000 wisatawan lebih. Karena kita masih mengandalkan mass tourism, tapi ke depan tentunya kita akan mengubah pola dengan bagaimana kita bisa menyajikan hal-hal yang sifatnya lebih kepada quality tourism. Makanya dari wisata yang sifatnya itu tren, kemarin tren selfie kita ambil, karena kita sadar tren itu tidak bisa bertahan cukup lama, sehingga kita memasukkan unsur budaya. Karena mau tidak mau keistimewaan Yogyakarta itu harus dijaga dan dikembangkan, dan harus ada sebuah tanda-tanda dinamika di dalam masyarakat yang mendekati kepada keistimewaan itu dipulihkan kembali. Keistimewaan saya kira tidak jauh dari sumbernya, itu tentunya adalah budaya tradisi harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai sebuah daya magnet. Makanya yang tanggal 30 kemarin yang Mas Bulu kita undang, itu uji coba kedua, saya membuat narasi cerita tutur, itu berkaitan dengan perjalanan spiritual Sultan Agung, Njajah Disa Milangkori Nitik Sitiwangi. Itu sudah menjadi sebuah karya sendera tari yang harapannya ke depan itu akan menjadi magnet baru, kemudian budaya itu sebagai sebuah pergerakan dalam rangka mendayagunakan budaya dan tradisi ini sebagai daya tarik. Mungkin itu sekedar cerita dulu, Mas Bulu, nanti lebih kepada dua arah, sehingga kira-kira seperti apa, karena ini kami yang pertama juga ikut di forum ini. Itu Mas Bulu, waktu saya kembalikan dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Purwo. Luar biasa ini. Jadi saya lihat tadi lebih ke arah unsur kenaikan ya. Jadi sejak 2017 sampai ke 2019. Intinya sebelum pandemi itu sudah ternyata memang Mangunan menghasilkan banyak PAD ya kepada DIY, dan nilainya nggak tanggung-tanggung ini. 7,2 M. Jadi 21 M 3 tahun, tapi kalau yang masuk adalah 7,2, dan sampai saat ini masih tercatat 395 anggota. Nah, ini kelihatannya Prof Gun nanti mungkin silahkan kalau mau nambahi, karena kalau filosofi Jawa ini Prof Gun pakarnya ini Pak Purwo. Oh iya. Jadi nanti saya banyak ngamsu karo Prof, dibimbing kami. Ya, silakan, atau Prof Gun dulu mau nambahin, silakan Prof. Oh, terima kasih Mas Aswa. Saya sebetulnya menyimak saja, mendengarkan saja ya. Ceritanya Pak Purwo itu bagus banget, itu menarik itu. Nanti saya besok pagi saya usahakan ke sana. Oke, Siang baik atau Prof. gitu. Oke, terima kasih. Nanti kondisi baik saya ke sana. Oke. Saya Pak Purwo, Pak Bambang, matur nuwun sangat. Saya nyimak Oke. Sukses selalu. Jadi ada beberapa tempat, jadi di kawasan Mangunan. Jadi ini sekaligus pemberitahuan kepada teman-teman. Jadi yang penasaran, Mangunan itu ada apa sih? Jadi kalau yang paling terkenal memang Puncak Becici ya. Puncak Becici itu sampai
Obama pernah ke sana. Jadi ada 9 blok atau 9 area, itu ada yang paling terkenal sih Puncak Becici, terus ada Pinus Pangger, Pinus Sari, Lintang Sewu, Seribu Batu, Bukit Mojo, Pinus Asri, Pintu Langit, dan juga Bukit Pangok yang ada di sana. Jadi dan ini memang membawa apa ya, gerakan ekonomi. Jadi ada sekitar 395 orang yang bersandar. Itu baru dari destinasi wisata ya, karena tadi ada 3 hal. Jadi memang apa, dampak langsung, dampak tidak langsung, dan juga dampak ikutan. Nah, silahkan teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin dikonfirmasi. Saya juga baru tahu ini ada normalisasi tanjakan dan juga standarisasi tikungan. Wah, ini bahasanya Mas Arief banget ini. Tanjakan dinormalisasi, tikungan distandarisasi. Bahasanya bagus sekali nih, Pak Purwo. Silakan teman-teman. Mungkin ada Bu Sri Rahayu, Pak Subarjo yang on cam, atau yang boleh via chat, atau mungkin saya ngawali dulu, Mas Aswa, silakan Mas Pak Udo. Bambang. Ya biar suasananya hidup ya Pak Purwo ya. Jadi saya ingin bertanya Pak Purwo, ini kan panjenengan kan ngelola koperasi apa tadi? Notowono. Jasa Notowono ya. Ini saya juga nggak tahu. Terus kegiatannya koperasi itu apa Pak Purwo itu kan? Nanti bisa diceritakan kepada teman-teman. Kalau koperasi jasa itu, ini kan koperasi jasa nggak Pak Purwo ya? Ya, terus kegiatannya apa? Apakah buat tempat-tempat untuk selfie atau atau gimana ya? Ini coba di-share-kan ke teman-teman Pak Purwo. Matur nuwun. Langsung ya Mas Bulo ya. Silakan. Jadi gini Pak Bambang, itu lembaga itu kita pilih karena ketika bekerja sama itu amanah peraturan menteri itu tidak harus koperasi, bisa BUMDes, bisa BUMSI, bisa BUMN, bisa BUMD maupun lembaga lain. Tapi karena itu berada di 3 desa itu kemudian sehingga koperasi ini merupakan sebuah badan hukum untuk alas perjanjian kerjasama terhadap para pihak itu, dan koperasi memiliki fungsi sebagai motor penggerak sekaligus menginisiasi semua pergerakan itu. Karena yang ada di tempat kami itu adalah SDM dari petani hutan, KTH, kelompok tani hutan. Jadi secara otomatis di sana sangat-sangat apa ya mohon maaf itu kalau dilihat dari sisi kualitas SDM-nya sangat jauh panggang dari api, apalagi kemudian melompat menjadi pelaku wisata. Banyak kejadian yang unik yang di awal-awal itu terjadi, misalnya kasih aba-aba parkir saja dianggap tidak sopan karena teriakannya keras. Sementara pita suara itu tidak bisa dikecilkan karena mereka hidup di hutan sejak kecil gitu kan. Sehingga mereka itu ya dengan suara yang keras itu dianggap tidak sopan, kemudian kita harus jelaskan. Dan untuk memakai pakaian yang sesuai itu pun prosesnya panjang dan itu menjadi tanggung jawab koperasi. Belum lagi ketika mengelola secara administrasi, itu juga tanggung jawab koperasi karena kita auditnya tidak hanya inspektorat, tapi kita diaudit juga oleh BPK. Sehingga membuat sistem keuangan, tata kelola keuangan itu tanggung jawab koperasi. Ada beberapa SDM yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi itu harus kita masukkan. Karena kalau semua yang kita ambil harus murni kelompok tani hutan, ini sangat-sangat sulit karena kita harus berhubungan dengan pemerintah yang semua harus dalam pelaporan itu harus sesuai dengan asas-asas akuntabel dan lain sebagainya itu yang sangat rumit. Laporan kita itu ada laporan kerjasama,
ada laporan auditor, ada laporan ke koperasinya berupa RAT itu. Jadi banyak pelaporan-pelaporan itu. Nah, sehingga skema yang kita buat terhadap operator itu kayak merupakan bagian negara kecilnya kan. Mereka punya manajemen sendiri tapi di bawah induk. Sehingga ketika kita memutuskan ada aturan main untuk tutup buku per hari, mereka harus ikuti. Jadi pagi sampai sore layanannya apa, nomerator apa yang dipakai itu harus langsung ditutup. Kalau ada sebuah kesalahan langsung buat berita acara. Dan itu dalam per minggu nanti langsung dikonfirmasi ke koperasi untuk dipertanggungjawabkan dan koperasi ke pemerintah. Jadi aktivitasnya banyak. Kemudian berkaitan dengan pengembangan itu ada dua arah. Kalau operator itu punya ide, kelompok tani hutan yang tergabung dalam operator itu punya ide, itu harus masuk dulu di koperasi. Karena jangan sampai ide itu melanggar aturan, karena di hutan lindung itu nuansa aturannya sangat ketat gitu kan. Sehingga itu pun menjadi bahan pembahasan dulu, baru nanti ketika ada keputusan, pelaksanaan pun harus terkawal oleh koperasi. Dan pertanggungjawaban operator itu secara hukumnya dia tidak memiliki kedudukan. Dia harus pertanggungjawabannya kepada koperasi dan koperasi kepada pemerintah. Itu jadi yang namanya operator-operator tadi itu hanya sistem kerja saja, semua berada di koperasi. Termasuk bagaimana rencana pengembangan usaha itu juga muaranya di koperasi. Kami kemarin sudah mulai mengembangkan namanya kedai kopi Nata Damar. Sebenarnya kecil tapi suasananya itu cukup menarik juga untuk bisa menikmati kopi malam hari itu. Nata Damar itu sebenarnya kristalisasi dari konsep Wana Wisata Budaya Mataram. Wana Wisata Nata Budaya Mataram Damar, sehingga kita kemas menjadi Nata Damar, menata api untuk kenikmatan kopi itu yang kita brandingkan. Nah, itu di sana juga sudah memberdayakan pemuda penganggur itu yang kecil itu pun dengan 10 orang. Jadi yang disebut Mas Bulo 395 itu yang bertahan sampai sekarang masih menjadi anggota. Karena ketika yang hadir itu sudah ada uang itu biasanya ketika ditempa masalah seperti ini ya tidak bertahan, mereka harus kita pulangkan, dirumahkan, baru nanti bisa aktivitas lagi. Kecuali yang benar-benar mengundurkan diri, yang kita tugaskan tidak mau, itu memang kita harus eksekusi. Karena saya tidak mau memilih orang yang tidak memiliki jiwa pejuang. Dia akan datang ketika enak, pergi saat nggak enak itu, toh nanti kalau kembali ya biasanya malah nggak tambah maju, tapi malah tambah banyak masalah. Itu yang kita lakukan. Jadi banyak sekali. Kemudian ketika melompat tadi, kita berbicara karya-karya baru budaya, itu juga yang paling bertanggung jawab terhadap pengembangan itu koperasi. Koperasi Notowono. Termasuk ketika saya sudah menguji coba sendera tari Mataram dengan judul Njajah Desa Milangkori Nitik Sitiwangi, itu adalah kita juga yang menginisiasi. Ke depan budaya-budaya di semua operator harus ada isian, itu juga konsepnya mayoritas dari koperasi. Itu Pak Bambang. Oh, berarti sangat luar biasa ya Mas Aswa ya. Iya Pak. Jadi ya, saya setuju tentang konsep Pak Purwo tentang pemberdayaan ini. Saya senang itu kan. Jadi memberdayakan masyarakat yang dulu tidak punya usaha, kemudian ada pengetahuan, ada sharing, ada nuansa yang agak beda dan bisa tumbuh dan berkembang, ini sangat luar biasa itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Purwo. Bukan sekedar itu Pak Bambang. Jadi bukan sekedar dari, oleh, dan untuk anggota, tetapi dari, oleh, untuk anggota plus masyarakat dan juga keseluruhan, karena di sini adalah yang dikelola wana wisatanya. Jadi yang dikelola itu bukan hanya manusia, tetapi juga menjaga kelestarian alam. Jadi alam, sosial, lingkungan. Jadi memang kebetulan saya pendampingnya, pendamping baru. Isu sustainability-nya yang kencang. Nah, ini pertanyaan ini Pak Purwo. Jadi
dua sekalian ya. Yang pertama ceritanya ketika dikunjungi Pak Obama. Itu persiapannya seperti apa sih? Dan apa ada nggak kayak semacam cerita atau kisah unik? Jadi yang pernah datang kan bukan hanya Obama ya, Pak Jokowi itu pernah ke sana. Ngarso Dalam udah sering, tidak terhitung, Bupati itu nggak terhitung. Jadi Pak Presiden, ada 3 menteri pernah ke sana. Terus idola saya, putrinya Pak Tanjung. Nah itu ada nggak Pak cerita-cerita unik atau kisah-kisah yang bisa diceritakan? Ya, banyak sih sebenarnya. Ketika Ibu Ratu ikut mendongeng itu yang saya sulit melupakan. Karena saya mencoba untuk mengenalkan kuliner nenek moyang. Sehingga Ibu Ratu sampai cerita, baru kali ini saya tahu, ya itu suguhan kita itu ada sambal bawang, ada ikan asin yang orang kampung itu nyebut gereh itu. Saya cerita itu makanan Sudra di masa lalu, tapi itu sangat sangat apa namanya lekat dengan kehidupan kami. Dan Ibu Ratu baru kali itu memang tahu dan menikmati, sangat menikmati. Sampai acara berikutnya tertunda 1 jam karena kita membahas kuliner khas tradisionalnya itu. Berkaitan dengan Putri Tanjung, itu bersama Pak Teten. Jadi waktu itu saya mengajukan pengembangan tentang cenderamata, saya mengkolaborasikan Talikur dengan Anyaman. Nah, saat mau pelatihan, protokolnya Pak Teten itu nyari saya gitu kan. Nah, ketemu pas saya baru memulai untuk membuat kedai kopi itu. Nah, kebetulan difoto oleh protokol, dilihat oleh Pak Teten. Pak Teten kemudian tidak mau makan di hotel, saya mau makan di tempat ini gitu. Bahkan itu belum selesai saat itu. Dan itu kemudian karena mau membuat kopi sekaligus pas ada Pak Menteri sama Putri Tanjung, akhirnya saya hubungi itu teman saya yang di Prambanan, pokoknya harus hadir, kemudian nanggapi Pak Teten itu bahwa ini adalah rencana untuk pengembangan kopi. Tapi saya cerita kepada beliau Pak Menteri kalau kami belum siap. Dan ini nanti yang diskusi tentang kopi dengan Pak Teten itu akan kami jadikan guru untuk pemuda penganggur agar bisa berdaya. Ceritanya itu. Yang lain banyak. Kalau pas acara Obama itu ya kebetulan saja saya branding di pertengahan puasa itu dengan mengundang teman-teman untuk agenda buka bersama, tapi saya rangkai dalam bentuk kegiatan. Jadi ada kegiatan menulis tentang tulisan pendek tentang kawasan kami, kemudian ada foto-foto, kemudian ada video pendek itu dengan trip saat itu, cuman siang sampai sore sampai buka itu. Tapi itu kan dieksplor bersama sehingga itu terakses gitu, kemudian dicek oleh timnya Pak Obama itu, dan kebetulan kok beliau memilih di situ karena ada, kalau yang saya dengar ceritanya, karena saya tidak bisa mendampingi saat itu tertarik karena hutan negara tapi kok dikelola rakyat gitu kan, sehingga memilih untuk melihat itu. Konon ceritanya seperti itu, Mas Bro. Oke, jadi the power of sharing ya Pak. Dan ini nggak selling tapi memang mereka datang sendiri ya. Gitu. Jadi ada beberapa yang tanya Obama itu di sana bayar apa enggak Pak? Saya pas kejadian itu kebetulan saya baru ada kontrak sama Metro TV, sebuah agenda gitu, sehingga saya tidak bisa tinggalkan gitu kan. Sehingga saya tidak tahu prosesnya, tapi kayaknya itu karena kan ada aturan yang sangat ketat, sama masyarakat pun harus ada jarak maksimal itu 100 meter. Ya. Jarak yang diperbolehkan ya? Gitu, Pak. Jadi pas pampresnya ya Pak ya. Sangat privat sekali, dan itu ketika siapapun yang tidak ada dalam data itu tidak boleh mendekat dan ada aturan yang sangat ketat gitu. Wah. Padahal 500 meter itu baru banyak getah karetnya ya. Itu oke. Jadi ini nanti kelihatannya harus cerita secara offline ini. Besok kita naik Mas Arif. Nah ini ada salam dari Mbak Hida. Wah, Mbak Hida, terima kasih Mbak Hida.
Eh, ini ada pertanyaan Pak Ipong. Jadi, oh ini salamnya buat Pak Ipong sama Pak Berjo ini. Apa namanya, sistem pembagian SHU. Jadi bagaimana sih sistem pembagian SHU kepada anggotanya? Jadi semuanya itu sama atau beda-beda? Karena ada 9 destinasi tempat ya. Ya, ya. Ya, kalau SHU itu sebenarnya belum menjadi bidikan utama. Karena uang itu langsung terkelola 70%-nya adalah kepada operator. Sehingga SHU itu kan ya biasa pakai rumus itu, misalnya ada tabungan, ada pinjaman dan lain sebagainya, lebih ada di situ. Karena mereka dalam setiap bulannya langsung bisa menikmati dengan 70%-nya itu. Kenapa bisa seperti itu dalam skemanya? Oleh Ngarso Dalem, saya lebih menerjemahkan titah Raja Jogja Mataram itu, targetnya adalah mensejahterakan masyarakat, bukan besarnya sebuah organisasi. Sehingga ukurannya adalah segera meningkatkan bagaimana taraf hidup mereka. Nah, makanya 70% langsung menjadi tata kelola di dalam operator yang dinikmati dalam setiap bulannya. Sehingga pendapatan koperasi itu hanya 5%. Nah, berkaitan dengan itu, maka aturan SHU-nya juga seperti apa kewajiban-kewajiban dan hak dalam regulasi koperasi itu yang menentukan, sehingga tidak sama per operator itu, gitu Mas. Oke. Jadi kan tadi udah disampaikan sama Pak Ipong, jadi apa 25% itu langsung ke Pemda. Terus 5% itu yang ke koperasi dan 70% itu langsung ke operatornya. Jadi Operator, otomatis ya. tergantung dari operator masing-masing. Nah, inilah yang juga menjadi daya ungkit sehingga setiap operator itu menampilkan keunggulan dan keunikannya masing-masing. Karena kan gimana sih bisa datang ke sana. Tetapi saya lihat di sana itu adalah harganya itu sudah standar. Jadi kalau kita ke Mangunan itu ada tulisan harganya itu sama. Sebentar, saya lihat contekannya ya. Jadi di sana itu sudah standar ini tiket masuk itu 5.000 itu di semua operator sama. Mau di Becici sampai Pinus Pangger itu sama ya, Pak Purwo ya. Karena Ya, sudah ada ya. tarif yang distempel oleh koperasi. Terus parkir juga sama, sewa tempat sama, glamour camping sama, jadi memang semuanya itu sudah di itu sehingga antara operator satu sama yang lainnya itu enggak sikut-sikutan. Tinggal mereka mencari kreativitas agar gimana sih mereka bisa mau main ke tempat masing-masing. Karena semuanya keren sih. Ya saya belum ke semuanya sih Pak, tapi udah baru 3 aja udah keren semua. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan, semoga. Oke, sorry. Ada satu lagi, ini dari Mas Arief ini. Apakah ada proses edukasi untuk warga yang jadi pengelolanya? Jadi, proses edukasinya itu seperti apa? Apakah ada pelatihan khusus atau gimana ini, Pak Purwo? Kalau edukasi dalam organisasi jelas itu tentang bagaimana mengelola sistem pelaporan keuangan, kemudian mengelola keuangan itu jelas ada. Kemudian dari edukasi yang sifatnya program-program pemerintah itu selalu kita ikutkan di masing-masing operator. Kemudian kita tambah juga dengan beberapa keterampilan yang itu dalam bentuk pelatihan itu juga sering kita lakukan. Dan ketika ada peluang pasti saya coba untuk selalu ikut serta dan kita kirimkan. Karena kita sadar kita berawal dari hal yang sama sekali tidak tahu. Bahkan mungkin ya dalam pemahaman yang sangat minus. Satu sisi kita berada di daerah marginal yang jarang ada orang kok berwisata dan lain sebagainya itu, sementara kita harus menjadi pengelola. Ini hal sangat berat. Tapi di awal dalam rencana pengembangan memang hampir totalitas sesuatu itu kita programkan
sampai kepada level pertanggungjawaban moralnya. Misalnya tidak semua bersifat profit, kita juga mengelola wisata sosial dengan santunan yatim piatu dan jompo, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian ikut bedah rumah, ya banyak ragamnya sih yang kita lakukan seperti itu, Mas Bulu. Oke, oke. Jadi memang ada itu ya, peningkatan kapasitas ya. Plus tadi ya, CHSE-nya nilainya berapa, Pak? Rata-rata 95 sampai 97. Wah, itu udah punya sertifikat iDoCare Indonesia itu. Jadi memang apa tempatnya sudah apa ininya apa ya, aman lah. Karena kan di CHSE itu adalah clean, healthy, safety sama environmental sustainability. Jadi memang sudah bersih, sehat, aman, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Oke, ini ada dari Kak Hida. Gimana sih Pak ceritanya banyak hotel-hotel buka kamar di Mangunan? Wah, Apa Mas Bulu kurang anu saya? ini gimana ceritanya banyak hotel-hotel buka kamar di Mangunan, Pak? Saya nggak tahu ini maksudnya hotel atau glamping atau apa ini. Mungkin Mbak Hida bisa menegaskan maksud hotelnya itu apa? Maksudnya itu glamping atau apa Mbak Hida? Ya. Karena kelihatannya nggak ada hotel ya Pak ya? Kalau yang kita kembangkan itu memang glam camp itu glamour camp ya. Artinya kalau dari sisi ruangannya itu settingannya memang settingan hotel. Saat itu kita akan ngajukan setelah tahun ke-4 ya dari ngerintis awal itu kita ngajukan untuk backupan dari Kemenpar berkaitan dengan dana alokasi khusus itu. Kemudian kebetulan ada di situ itu penataan landscape. Nah, penataan landscape itulah kemudian kita minta dikembangkan dengan glamour camp. Nah, tapi kosong, enggak ada isinya. Kemudian kita bekerja sama dengan hotel untuk bisa memberikan support kepada kesiapan destinasi agar bisa segera dipakai. Dan kebetulan hotel-hotel itu antusias untuk men-setting kamar mereka dengan imbalan ya promosi dari kawasan kita gitu. Sehingga seperti hotel tapi itu bukan hotel, cuman settingannya saja memang disetting oleh hotel gitu, Mas. Kalau yang lain yang ada ya homestay, bukan yang sekelas hotel belum ada. Ya. Ya, karena setahu saya juga bukan hotel sih, tapi glamping. Jadi ada dua Mbak Hida, mau glamping atau pakai tenda dum. Itu kemarin di Lintang Sewu kemarin saya lihat banyak sekali dan tarifnya udah jelas kok. Jadi jelas tidak ditutup gitu tarifnya. Murah. Jadi ya sangat bersahabat lah buat teman-teman. Masuk intinya 10.000, kalau bensinnya full cukup sampai ke Mangunan. Karena cuma bayar tiket 5.000 sama 3.000 parkir. Yang 2.000 buat ke toilet. Oke, ini dari Mbak Kristiawati. Oke, jadi ini izin bertanya Bapak, bagaimana sih strategi cara pengembangan wisata-wisata yang ada di Mangunan untuk menarik pengunjung agar terus stabil? Sedangkan biasanya tempat wisata itu hanya ramai ketika weekend dan hari-hari besar. Jadi ya strateginya kita banyak bekerja sama dengan blogger, dengan teman-teman media cetak, media elektronik, dan kita jalin sebuah kemitraan termasuk dengan jejaring. Jejaringnya juga tour travel, kemudian ada komunitas-komunitas. Itu kita telaten untuk bersama mereka. Kemudian inovasi kreativitas itu selalu kita tingkatkan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap kondusif, baik itu dari tingkat keamanan, kebersihannya, ya seperti dalam Satya Pusana itu kita coba untuk dipertahankan. Dan yang jelas
karena kita mengelola itu banyak di alam itu, ya kelestarian alam itu sebagai sumber yang utama, karena sustainnya itu tergantung kepada alamnya itu. Kalau kita banyak eksploitasi kemudian terjadi kerusakan yang menjadi tidak menarik, sehingga kita concern untuk tetap mempertahankan itu. Nah, ketika itu tetap terlihat indah, asri, sejuk, ya itu menjadi brand yang paling utama. Dan sampai sekarang, kalau sebelum pandemi itu memang ada segmen-segmen khusus sih. Kami sudah mulai promosi di Jepang, tapi baru mulai mau ada wisatawan, kemudian ada pandemi itu. Kalau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina itu banyak berkunjung. Kalau weekend itu ya rata-rata lokal itu, wisatawan domestik aja. Gitu Mbak Ida. Oke. Oh, terima kasih. Itu. Jadi tadi yang tanya Kristianawati, Pak, dari Mercu Buana. Maaf. Besok kita ke sana, Mbak Kristia. Jadi memang berarti pasar itu sudah mulai terpisahkan ya, Pak ya. Jadi yang Senin sampai hari Jumat, Senin Kamis itu malah banyak dari luar negeri, tetapi masih Asia ya. Iya. Jadi kayak Malaysia dan Singapura, terus yang Sabtu Minggu orang Indonesia ya, gitu. Oke, jadi memang pasar. Jadi memang sudah punya kayak semacam kalender pemasaran ya. Karena ada ada teman-teman dari blogger, teman-teman ya sharingnya. Kalau saya sih percaya sih Obama aja udah nyantol kok, apalagi yang selain Obama. Oke, ini ada pertanyaan. Wah, ini Ketua Forum BUMDes ini Pak Ipong. Jadi apakah pasar kaki langit juga di bawah koperasi, Pak Purwo? Jadi kalau pasar kaki langit itu sebenarnya konsep saya yang pertama mengembangkan desa wisata kaki langit. Kita angkat untuk kuliner khas tradisional itu agar menjadi daya tarik nostalgia, dan itu kita kolaborasikan dengan budaya nenek moyang juga. Dan itu manajemennya ada di desa wisata. Tidak di Koperasi Notowono, cuman kebetulan orangnya sama gitu. Saya yang membuat konsep juga di Kaki Langit itu, dan saya ketua Desa Wisata Kaki Langit, tapi juga ketua Koperasi Notowono. Kebetulan aja seperti itu, Pak. Karena kebetulan ketua koperasi sama inisiatornya Kaki Langit sama kan tadi. Gitu. Dan kemarin masuk ke salah satu ya 50 anugerah Desa Wisata Indonesia ya, Pak Purwo ya. Hari ini menerima penghargaan di Jakarta, tapi saya nggak berangkat pengurus harian. Oh iya Pak Purwo, ya sorry saya lupa. Jadi Pak Purwo ini juga selaku ketua koperasi menerima Kalpataru. Wah, ini Kalpataru itu bukan main-main loh ini. Jadi memang benar-benar Kalpataru itu memang sebuah pembuktian bahwa Koperasi Notowono atau kawasan hutan pinus Mangunan ini memang sudah terkelola dengan baik. Nah, gimana sih Pak cerita kok bisa sih, atau apa sih yang bikin Pak Purwo dalam hal ini Koperasi Notowono itu bisa dapat, atau Mangunan itu bisa dapat Kalpataru, itu penyebabnya apa Pak? Yang nggak tahu, itu kan urusan yang tim penilai, wong. Kami itu sebenarnya kan kalau untuk lomba kayak gitu sebenarnya kami nggak terlalu concern sih. Tapi kebetulan waktu itu ditunjuk, kemudian juara, naik lagi ke provinsi juara, ke pusat juara. Nah, kalau dari sisi penilaian itu setahu saya memang memenuhi kriteria sesuai dengan apa yang ditentukan itu. Nah, karena kami tidak pernah mempersiapkan, mungkin yang dinilai dari kriteria itu kita masuk gitu. Dan itu saya melakukan itu, dan teman-teman itu kan sebenarnya bukan untuk kontes, jadi nggak tahu kalau itu ada nilainya gitu. Misalnya kita nanami di area tanah yang tipis berbatu itu dengan
untuk memulihkan itu pasti kita tanami bibit gayam sama ringin agar tetap bisa hidup, kemudian bisa mempertahankan sumber air. Itu hanya pemahaman lebih banyak kewarisan nenek moyang sih sebenarnya, dan kita tinggal merawat dan mengembangkan saja, tapi dinilai berhasil gitu loh, termasuk fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosialnya. Dan saya kira itu bukan prestasi, tapi itu kalau menurut kami beban yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara aktivitas sustainnya itu, gitu, Mas Bulo. Oke. Jadi ini bukan terima kasih Pak Purwo. Jadi memang apa ya? Ya memang harus dilakukan ya Pak Purwo ya, agar apa keberlanjutan kelestarian lingkungan itu memang bisa terjaga dengan baik. Jadi Ya. walaupun toh nggak ada Kalpataru ya memang itu tetap akan dilakukan karena memang buat menjaga kelestarian yang ada. Nah, ini dari Prof Gun ini. Kok nama saya disebut. Ini jadi ada pertanyaan dari Prof Gun. Tapi yang disebut saya ini Pak. Jadi apa sih kegiatan ekonomi, apa saja kegiatan ekonomi yang memberikan penghasilan bagi masyarakat? Jadi apakah dari tarif masuknya, parkir, selfie, kuliner, souvenir, apa industri kecil, homestay, atau apa aja sih Pak Purwo yang memang bisa apa ya jadi sumber income atau pemasukan? Ya, sumbernya itu tergantung orang itu mau menggerakkan tangan dengan memberdayakan pikirannya atau enggak itu, karena peluang sudah dibuka luas. Kami mengembangkan konsep Daung Arso Dalem itu kan dengan tema Desa Mandiri Berbudaya. Nah, tema mandiri berbudaya itu kemudian kita masuk di dalam mengelola yang besar itu adalah desa wisata dengan warna wisata. Sekarang masuk lagi unsur baru itu tentang desa mandiri budaya. Tentunya ruang-ruang itu kan merupakan ruang untuk bisa mengambil manfaat dari proses ini. Misalnya terhadap desa wisata bisa mengembangkan live in, mereka datang bisa menginap, bisa menikmati kuliner tradisional. Kemudian nanti untuk desa budayanya bisa mengemas tampilan-tampilan itu dan lain sebagainya. Itu semua kan menjadi nilai profit. Dan ketika mengintegrasikan semua potensi menjadi sebuah daya tarik, ini saya kira tinggal komitmen saja kok. Jadi siapa berbuat apa, mendapatkan apa itu sebenarnya bagiannya masing-masing. Kalau secara pribadi dia tidak mau di kelembagaan yang memiliki potensi strategis, bisa saja dia membuat kedai kuliner atau membuat tempat pusat cenderamata. Kemudian yang pemuda-pemuda penganggur yang dulu mungkin sebelum ada wisata itu justru cenderung ya sering ngumpul-ngumpul untuk minum-minum yang bikin meriang itu kan diberdayakan menjadi driver jeep wisata misalnya. Dan di situ ketika driver jeep wisata ada aturan mainnya, tidak boleh minum-minum itu lagi dan harus melayani dengan baik. Dan ketika mendapatkan tip itu sebuah prestasi sehingga mereka berlomba. Dan sekarang hampir nggak ada yang ngumpul-ngumpul minum apa segala macam itu. Jadi banyak sih sebenarnya sumber yang mereka bisa berdayakan sesuai dengan kemampuan diri, asal bisa mengambil peluang untuk bagi kue roti pariwisata itu ke depannya seperti itu. Apapun sebenarnya, misalnya yang sederhana saja, petani yang di awal itu dianggap itu bukan merupakan sebuah potensi, mengembangkan selosia itu ya bayam Ya. apa itu. Yang itu saja pernah waktu booming itu sehari itu bisa memperoleh pendapatan 1.300.000. Luar biasa itu. Dan dulu 1 bulan pun belum pernah mendapatkan penghasilan segitu gitu loh. Artinya dengan pariwisata tinggal bagaimana ide kreatif mengambil sudut-sudut atau ruang-ruang peluang itu, mereka mau berinovasi, berkreativitas, melihat kacamata wisatawan, dia pengen apa, dia siapkan, saya kira dia akan berdaya dengan sendirinya dan mengikuti irama aliran. Ya kayak aliran sungai itu dan nanti sampai ke muara kesejahteraan, saya kira itu enggak. Ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu Mas.
Oh ya, sip. Terima kasih Pak Purwo. Jadi memang luar biasa ya. Ini ada kreativitas, terus bergerak, terus mengalir dan inovasi ya. Jadi, nah tadi kan ada 3 hal ya ini Pak Purwo. Jadi warna wisata, desa wisata, dan juga desa mandiri budaya. Ini yang dikolaborasikan dalam sebuah warna wisata Mataram. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi untuk mengembangkan bisnis kewisataan, ide konsepnya itu dari mana, Pak? Jadi apakah ada referensi yang dijadikan rujukan dari Pak Purwo? Jadi apa ya, rujukan atau mungkin Kalau inspirasi? dulu saya hanya berpikir apa yang ya rujukannya orang kan sering terjebak dalam dunia tipu-tipu. Misalnya kayak tangan berantai yang bawah jadi korban. Kalau bukan tangan berantai, misalnya apa namanya pengembangan terpusat terintegrasi. Saya nggak orang pintar sih jadi sulit menyebut trade center atau apa yang pengembangan terpusat terpola itu. Jadi mengintegrasikan semua potensi menjadi sebuah daya tarik sehingga harus ada ikon yang menjadi sumber magnet utama dan kemudian trade atau bagian-bagiannya itu menjadi pendukungnya dan itu harus memang terpola dan terintegrasi dalam sebuah pemahaman yang sama sehingga tidak ada perdebatan lagi. Makanya kemarin secara sederhana ketika kami di Gunung Kidul untuk mendampingi itu satu rangkaian kalimat itu menjadi pesan yang seharusnya bisa merubah mindset. Orang kecil itu kan bisa besar ketika bersama. Makanya saya selalu menyebut ayo lur guyub rukun migunani, ojo rebutan sing cilik, ning ayo bagi sing gede. Artinya ketika membagi itu kan dalam suasana sukacita. Tapi kalau berebut itu kan saling gontok-gontokan dan itu kecil. Nah ini sebenarnya yang harus dibuka sebagai sebuah kebersamaan. Makanya sampai kemarin ada diminta ditulis yang urusan adat itu pun kami tulis Prasetyo Aji Gotong Royong itu. Kita itu orang kecil itu bisa memiliki kekuatan besar ketika kita gotong royong dan itu yang kita bangun mendasari pergerakan ekonomi kerakyatan dari sudut pandang kegiatan pariwisata di Mangunan gitu. Gitu Mas Bulu. Oke, Prasetyo Aji Gotong Royong. Wah, ini the power of berjamaah ya ini ya Pak ya. Oke, Bu Sri Rahayu, monggo Bu Sri Rahayu, silakan. Ini Bu Sri Rahayu Raisen. Boleh di-unmute Ibu? Halo, Bu Sri? Ada yang mau disampaikan nih, Bu Sri? Masih mute, Bu? Bu Sri masih mute. Nah, silakan Bu Sri. Ya. Ini Pak, saya mau tanya, koperasi ini apakah seluruh Indonesia atau hanya di bagian-bagian tertentu? Oh, Jadi langsung ya Mas Bulu ya. silakan. Iya. Jadi kalau koperasi yang saya dirikan itu sebenarnya berkedudukan di kabupaten, belum kita tingkatkan di provinsi. Jadi masih secara langsung kelembagaan itu didampingi, dibina oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bantul. Jadi cakupannya juga masih dalam kewilayahan. Tapi kalau dari sisi pendirian badan hukum itu kalau memang kita bisa kuat ya bisa nasional, itu ada peluang di situ. Gitu dari sisi kelembagaannya, tapi sampai sekarang kita masih ya berkutat di sini, masih kayak katak di dalam tempurung saja, belum bisa berani keluar gitu Bu Sri. Gitu. Masih WIB Ya, terima Bu Sri, kasih Pak jadi Purwo. masih Di- waktu Indonesia Bantul. WIB-nya aja Mangunan. masih Tapi kalau sebenarnya kalau mau nempel RPH itu bisa sih, karena apa namanya kerjasama kolaborasinya kan dengan dengan RPH ya, bisa ngelola sih.
kalau Mangunan bisa dikelola dengan baik, saya yakin beberapa daerah yang lain juga bisa dikelola, Pak. Tergantung apa kesiapan sih, siap apa enggak siap. Nah, ini ada pertanyaan ini. Wah, ini kemarin kita obrolkan hari Sabtu kemarin nih. Bagaimana hubungan koperasi ini dengan BUMDes setempat? Wah. Jadi PR. Jadi gini, Iya. kebetulan BUMDes kemarin kan sudah dibentuk, kemudian mengundurkan diri gitu kan. Nah ini saya baru menyampaikan ke Pak Lurah lagi untuk segera menggelar musyawarah desa untuk membangun BUMDes itu. Kalau kami hubungannya ya seandainya itu ada, itu ya baik-baik saja, artinya baik-baik saja. Itu kan kita bisa bagi peran. Kita enggak perlu rebutan yang mau direbutkan apanya kan gitu, karena kita punya tempat sendiri-sendiri. Kemudian ketika BUMDes itu mau sinergis dengan kita juga, kita tentunya siap untuk saling sinergis juga, termasuk dengan Pok Darwisnya. Kalau BUMDes itu atau BUMKAL itu lebih kepada mengelola asetnya desa, sementara yang aset kita kelola adalah asetnya DG. Sehingga nanti sinergis lintas itulah yang akan melahirkan hal-hal baru kalau seandainya nanti sudah terwujud gitu kan. Misalnya BUMDes kok mau masuk dalam pengembangan pariwisata, peluang besar untuk quality tourism itu bisa dibentuk melalui produk-produk paket-paket wisata. Kalau BUMDes mengelola paket wisata, nanti ujungnya kan berbagi kue juga dengan koperasi gitu kan. Formulanya banyak yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Gitu Mas Bulu. Oke, ya terima kasih Pak Purwo. Jadi filosofi tadi yang dipakai ya Pak Purwo ya. Jadi ada rebutan sing cilik tapi bagi sing gede. Jadi itu filosofi yang sangat bagus. Jadi kalau mungkin Pak Gifari ini, jadi tadi filosofinya adalah jangan merebut sesuatu hal yang kecil atau remeh-temeh, tetapi bagilah sesuatu yang besar. Itu sih Pak Gifar. Nah, ini ada lagi. Wah, ini pertanyaannya agak sensitif ini. Apakah dalam pengelolaan koperasi ada konflik, Pak? Nah, terus persoalan apa yang sering muncul dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau konflik itu kan itu ya dinamika, setiap ada perubahan pasti ada konflik. Yang nggak berani langsung ya surat kaleng. Kalau yang nggak berani langsung ya lapor, itu harus disembunyikan namanya, itu biasa terjadi. Dan itu saya kira dinamika biasa seperti itu bagi yang tidak bisa secara langsung berhadapan-hadapan. Kalau yang di internal itu saya kira hal yang sangat wajar di daerah pinggiran yang masyarakatnya masih cenderung dalam nuansanya kebodohan itu rata-rata kan segala sesuatu itu mengedepankan emosi, dan ketika emosi itu jadi masalah. Cara meredam ya kita duduk bersama, kemudian kita posisikan masalahnya seperti apa, kemudian kita selesaikan, kemudian kebersamaan itu kita bangun lagi. Kalau itu masalahnya dengan pihak yang tidak ada di dalam, ya tergantung mereka mau seperti apa. Kalau mereka mau main curang misalnya dengan melakukan sesuatu tindakan yang merugikan kelembagaan kita, ya kita melawan misalnya dengan cara merusak hutan. Ya kita membuat pasukan, misalnya pasukan Jogowono. Kita siapkan sampai 37 personil yang mereka akan menghadapi kerusakan hutan dari sisi ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya sebenarnya banyak sih, cuman masalah apa yang perlu ditanyakan itu. Kalau masalah SDM, wah itu masalah yang paling utama sampai sekarang belum selesai. Paling susah itu sebenarnya masalah merubah mindset. Itu paling susah. Ketika kita tidak ada di dalam hutan tapi di desa wisata, rata-rata membuat jemuran itu kan di depan rumah. Sementara kalau kita langsung tegur, jangan buat jemuran di depan rumah nih, kita buat desa wisata itu tidak boleh, marah, wong itu punyanya sendiri.
biasanya saya dengan cerita, itu kelihatan nanti ukurannya, tahu kalau 36, agak digeser ke belakang biar dilihat wisatawan misalnya. Jadi dengan gojekan itu pun cara-cara menyelesaikan masalah gitu. Jadi masalahnya banyak, terutama adalah merubah mindset itu. Kadang di masyarakat kami di awal itu tidak bisa dipungkiri, setiap ada pejabat datang atau mungkin dari siapapun dari luar yang datang itu selalu cerita tentang kemiskinan, selalu cerita tentang kebodohan, selalu cerita tentang ketidakberdayaan, kemudian meminta bantuan. Itu yang saya sebut Krido Lumai Ngasto, atau mohon maaf kasarnya itu jiwa-jiwa pengemis itu. Sehingga jiwa lemah, jiwa tidak berdaya yang selalu meminta, bahkan yang sudah kelihatan bisa normal pun masih mendaftarkan untuk jadi kakak miskin agar dapat bantuan, itu yang kita lawan. Sehingga kita bangkitkan bahwa kita itu sebenarnya bisa memerdekakan diri kita kalau kita itu mau. Apa artinya bantuan yang sedemikian banyak tapi tidak ada keberlangsungan dan kita selalu meminta lagi. Tidak pernah kita merasa merdeka untuk bisa dalam kehidupan normal, bahwa kita adalah bisa mandiri. Itu yang sampai saya sampaikan di Wana Wisata itu 3 tahun nggak boleh minta dan 3 tahun nggak mau dikasih. Itu masalah yang perubahan mindset itu. Dan saya sampai cerita merubah mindset itu ibarat orang diminta nangkap kutu, di kumisnya harimau lapar kalau di kawasan kami. Tapi ya kita tetap faktanya bisa gitu. Dan satu hal, orang tidak boleh pinter, kalau pinter itu berdebat aja. Makanya saya membuat teori, semua harus bodoh dan dipimpin oleh orang goblok. Makanya saya orang goblok mimpin orang bodoh. Kalau orang bodoh itu ya tidak seperti buku berjalan, semua ada teorinya, berteori terus kapan mulainya. Ambil cangkulmu, kemudian tanamlah, maka ada hasil. Itu yang selalu saya sampaikan. Gitu Mas Bulu. Siapa tadi yang tanya, lupa saya. Oke, baik. Wah, terima kasih ya. Dan memang tergantung bagaimana sih menyelesaikannya ya, Pak ya. Karena memang ini bukan merubah dari desa loh, Mas. Ini merubah dari hutan. Karena yang dikelola adalah hutan, sehingga tata kelolanya akan lebih jauh ya. Makanya dibutuhkan, dan tidak hanya satu desa ya, ada 3 desa. Makanya 37 Jogowono itu saya kira kurang, Pak. Tapi ya itu kan dipakai cuma karena ketika terpaksa saja ya. Jadi memang kawasannya luas sih, 500 hektar itu bukan yang kecil cukup, ya. 37 itu cukup. Ya, tapi kan di 37 kan itu yang dikelola. Hutannya kan ada 500 hektar, Pak. Nah, iya. Iya loh. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak Purwo. Jadi bagaimana sih pandangan Pak Purwo tentang keuangan syariah? Jadi apakah koperasi ini menggunakan jasa lembaga keuangan syariah? Menggunakan user? Nah, itu yang saya bingung. Makanya kemarin itu baru saya kepengen menghentikan, karena kita kan pakai istilah bunga ya. Walaupun kecil itu tetap dikatakan bunga. Bunga itu katanya riba, bagi muslim itu kan haram. Nah, sementara macetannya juga luar biasa. Makanya saya kepengen menghentikan semua pinjam-meminjam yang bikin masalah. Kalau pas butuh itu datang ya baik-baik aja. Ya telepon, ya sopan. Tapi kalau sudah ngutang nggak bayar itu jadi musuh. Ketemu saja nggak tegur sapa. Saya kira kok sangat berat mengelola keuangan, tapi dengan cara pinjam-meminjam, apalagi kalau itu masih dikatakan itu berbau yang nggak apalah namanya, kalau dari keyakinan itu ada hukum tersendiri gitu. Saya agak takut-takut juga sih akhirnya gitu. Hingga kemarin saya berpikir mau sandikan, apalagi setelah ada COVID 2 tahun ini kan tumbang bener, nggak ada yang bayar itu dan minusnya banyak. Saya kepengen alihkan kepada usaha lain. Nah, usaha lain itu mungkin nanti kalau masih keuangan yang berbau syirah. Tapi kalau ini kita masih membidik untuk usaha-usaha yang sifatnya tidak ada hukum-hukum yang begitu. Saya agak takut-takut juga setelah dijelaskan dengan cara itu kemarin. Karena saya masih bilang
suku bunga kemarin bunganya 0,75 atau 25 kemarin, lupa saya ya, kayak gitu itu. Karena itu ada tim sendiri yang ngurusi, dan saya hanya dilapori macet aja karena mungkin saya mantan debt collector suruh nagih gitu kan. Gitu. Ya. Oke, baik. Jadi memang ada simpan pinjam tapi sangat kecil sekali ya. Dan mungkin mungkin juga Pak Givan. Jadi kalau yang dipakai sudah profit sharing. Jadi profit sharing hal ini adalah jadi ketika ada pendapatan itu koperasi itu dapatnya cuma 5%. Jadi 100%, 70% itu masuk ke operator, 25% itu masuk ke pemerintah daerah. Jadi kalau skemanya itu sudah profit ya, jadi profit yang dibagikan, tetapi memang koperasi ada unit simpan pinjamnya, tapi belum pakai aspek syariah. Tapi itu sangat kecil ya dibandingkan dengan asetnya mungkin 100 juta ada nggak Pak simpan pinjamnya? Ya, ada kalau 100 juta. Ada, tapi kalau 200 kan kelihatannya nggak ada kan Pak, 150-an ya? Saya lupa ya, tapi kalau 100 lebih, wong kemarin itu selama 2 tahun yang macet itu masuk ke angka 80 jutaan mungkin itu. Oh iya. Mau saya tutup itu. Udah males ngurusi, jadi banyak kalau ketemu itu terus nggak tegur sapa itu loh, jadi nggak enak. Kayak ada gimana gitu ya Pak ya? Karena sama cuman lingkungan semua sih. Saudara sendiri ya Pak ya? Ya saudara sendiri, dan nanti kadang kita susah menyelesaikan masalah itu. Nanti kita cari Pak konsep penyelesaiannya yang ramah lingkungan juga. Maksudnya panennya buat koperasi gitu loh. Nggak usah dibayar, tapi panennya. Alhamdulillah kalau ini bukan ini sekedar sebuah informasi saja. Kadang orang dibilang tak kabur tapi enggak, karena kita melibatkan banyak orang juga. 3 tahun itu untuk saluran ke yatim piatu malah lebih besar dari apa yang diputarkan. Karena kita lebih dari 500 juta lebih sudah kita salurkan untuk mereka-mereka. Dan kemarin itu rencana yang simpan pinjam itu sebenarnya kan di tahun 2020 itu saya sudah canangkan tahun kesejahteraan. Karena yang 70% tidak lagi diarahkan untuk mengembangkan kawasan, karena saya sudah berkoordinasi untuk meminta dukungan pemerintah, dan mulai 2019 kan sudah itu. Artinya kan ada tambahan yang harus menjadi pendapatan. Nah, tambahan itu yang rencana saya tahan di mulai tahun 2020 itu, dan saya pasang 0,5 untuk jasa mereka, tapi hanya bisa diambil untuk biaya sekolah, dan saya mentargetkan satu petani hutan itu bisa menyekolahkan sampai mahasiswa itu minimal 1 orang. Sehingga ke depan itu sudah dikelola oleh orang-orang yang profesional. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, ya terpaksa harus dihentikan dulu oleh COVID. Ya itulah kondisinya. Kita kembali ke survive. Bahkan ini kembali ke 0 dari 2 tahun kena dampak itu. Minus Pak. Ya kembali minus, dari negatif. Minus. Tapi sekarang udah 0. Per ini udah 0 lah sekarang. Gitu. Karena minusnya udah hilang. Oke, nah ini ada Pak. Jadi dari Pak Jamil ini. Jadi gimana sih pendapat Bapak tentang wisata halal atau wisata ramah Muslim? Ya saya sulit sih menjelaskan itu karena saya tidak mengelola yang pertama itu. Tapi ketika saya membuat desa wisata, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa untuk mengilustrasikan pertanyaan ini. Saya waktu membuat desa wisata itu, saya harus mendapatkan dukungan karena itu pertama kali kan. Yang pertama dari birokrasi. Birokrasi di tataran terendah itu Pak Duko. Pak Duko punya lembaga, saya masuk di lembaga itu ada beberapa tokoh termasuk pemuda, tokoh masyarakat, termasuk ulama. Nah, ketika berdiskusi itu ulama tanya, Mas Ipung kalau mau membuat homestay, terus nanti yang datang itu wisatawan asing, terus hanya pakai celana yang kecil-kecil itu, ya artinya hanya yang ditutupi itu saja. Kemudian yang di atas juga cuman kayak kacamata itu saja, kemudian berjemur di depan homestay. Bagaimana generasi, apakah ini tidak dipertaruhkan? Kan seperti itu. Nah, kemudian saya mengolah situasi itu,
Ya kita mengatur SOP, siapa yang tinggal di sini harus mengikuti pola-pola adat tradisi di sini. Ketika turis ya harus bisa berpakaian seperti kita. Kalau mau tinggal di sini ada SOP-nya. Dan faktanya ketika turis asing itu nginep di sini, kemudian didandani pakai pakaian tradisional itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi bisa diikutkan dalam acara. Misalnya sudah pakai pakaian adat, kemudian dia belajar gamel, itu mereka semakin mendapatkan situasi yang berbeda dan mereka ikut saja kok. Itulah, itu berkaitan dengan halal atau itu saya yang tidak bisa menjelaskan. Tapi pola-pola itu memang kita kembangkan di sini. Gitu. Oke, sip. Mungkin saya bantu jawab Pak Purwo. Jadi ini buat Pak Jamil ya. Jadi kalau kita ke Mangunan, setiap operator atau setiap tempat itu sudah punya musola, Pak. Dan musolanya nggak cuma sekedar musola kecil ya, Pak ya. Bisa menampung sekitar 30 sampai 50 orang. Gitu. Dan musola di Lintang Sewu itu bagus sekali panoramanya. Jadi itu sih salah satunya. Jadi ada tempat ibadah dan terpisah juga antara laki-laki sama perempuan. Jadi kebetulan karena memang nanti kalau Pak Jamil ke Jogja saya ajak jalan-jalan Pak ke sana. Jadi bisa live streaming. Itu sih Pak. Jadi sudah ada itu sih. Dan termasuk ada reminder. Tapi mungkin tambah nanti reminder waktu sholat Pak. Mungkin gitu aja. Kan kalau reminder kan Mas kita Aswa, masih menjaga ya Pak. sebenarnya yang ingin saya tanya ke Pak Purwo, pandangan beliau sebagai yang berpengalaman menyelenggarakan bisnis wisata, apakah pelabelan wisata halal, wisata ramah muslim itu memberi nilai tambah kepada bisnis itu atau tidak berdampak? Atau malah berdampak negatif membuat wisatawan tertentu jadi takut masuk? Kebetulan gini Pak Jamil, kami belum mengarah di situ, cuman terhadap standar norma-norma yang kelaziman itu masih kita utamakan. Jadi artinya untuk label halal dan lain sebagainya itu kita belum. Cuman kalau upaya-upaya untuk pendekatan di situ sudah sih, misalnya yang kita haramkan itu kalau ada wisatawan kok kemudian disuruh bayar di luar harga wajar. Kalau orang biasa kalau orang Jawa ditutuk ini tidak pakai Mas. Harga yang berlebih dipaksa itu loh. Nah, kemudian kita membuat tempat umum itu kita buat daftar harga. Kalau ada yang suruh bayar lebih, itu kemudian pengelola itu kita kasih peringatan 1, 2, 3. Kalau dia masih melakukan, kemudian kita wajibkan untuk tutup. Itu yang masih di level-level itu. Kalau level halal itu kami belum Pak Jamil. Tapi menurut Bapak perlu atau tidak Pak ya? Ya kalau menurut saya sih belum punya pendapat secara spesifik itu. Tapi ke depan saya kira sangat penting karena itu kan untuk jaminan juga bagi kaum muslim atau Pak Jamil. Seandainya mau di warung nggak ragu kalau bakso itu nggak pakai bahan yang haram misalnya. Itu saya kira ke depannya juga sangat penting juga. Apalagi yang mayoritas di kita juga mayoritas muslim kan. Saya kira juga penting, tapi kami kebetulan belum mengarah ke level-level itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Nji, Bapak. Nji. Terima kasih Pak Jamil. Gitu. Tapi kalau dari namanya udah Pak Mataram itu kan jelas. Gitu. Nah, ini kita tinggal 11 menit ini Pak Purwo ada 3 pertanyaan. Ini ada yang tanya tentang aset. Asetnya berapa Pak Purwo? Asetnya sudah dihabisin sama COVID itu. Kalau kemarin saya malah sudah berani utang itu. Yang jelas asetnya itu ada aset intangible ya. Jadi kalau aset secara itu mungkin kita nggak menyebutkan, tapi asetnya ada banyak lah tempat. Jadi asetnya itu justru jejaring dia tuh. Nanti kalau aset ini nggak usah ya, karena kita koperasi jasa ya. Gitu. Tapi punya tempat yang memang bisa dioptimalkan. Nah,
Terus ini saran dari Pak Jamil, jadi kalau nanti tentang pengelolaan itu keuangan kalau bingung nanti pakai BMT Pak. Salah satunya BMT Pak Edi. Pak Edi tadi Direktur BMT yang asetnya sudah berapa ya? Udah puluhan M lah. Pak Edi nanti bisa sinergi. Nah ini terakhir sebelum closing, jadi kalau pendampingan usaha pengelolaan keuangan bisa kepada KKMB. Wah ini. Oke, KKMB itu konsultan keuangan mitra bank, Pak. Atau kesana kemari membawa bahagia. Kesana kemari membawa berkah. Oke, ini dari Prof. Gun. Prof. Gun, ada yang mau disampaikan? Tadi katanya mau di akhir. Prof. Gun masih monitor? Oke, kalau ini belum mungkin Pak Purwo boleh closing statement? Ya, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalau ada manfaatnya, semoga memberikan dampak positif. Kalau kira-kira kurang bermanfaat ya kami mohon maaf dan tidak perlu diambil hati dan lain sebagainya. Karena yang bicara ya mantan debt collector tentunya ya kurang begitu menarik atau kurang sopan dan lain sebagainya, hanya bisa minta maaf gitu aja Mas Bulur. Oke, terima kasih Pak Purwo. Nanti saya tutup setelah ada closingnya lagi. Prof. Gun, moga Prof. Gun. Ya, saya mendengarkan dari awal sampai akhir. Pak Purwo istimewa ini. Bagus sekali. Saya secara spesifik belum pernah berkunjung, tetapi lewat Simangunan, lewat di Langit itu sudah beberapa kali. Ya, tapi saya akan sempatkan datang ke sana lah. Siap. Jadi sangat menarik ini. Yang tadi saya beberapa pertanyaan saya titipkan Mas Aswa tadi, memang ini yang nomor satu itu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan serta di dalam pembangunan itu. Dan saya sangat menghargai ini Pak Purwo bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bersama-sama. Karena memang kalau disadarkan, kalau masyarakat itu dekat dengan alam, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Maha Pencipta, itu rezekinya datang sendiri. Amin. Dan ini yang harus kita pelajari dan nanti disebarluaskan bersama-sama. Siap. Saya janjian dengan Mas Aswa, besok siang mau ke sana saya. Siap, Bro. Ya, kami tunggu. Ya, moga-moga semua lancar, saya sempatkan ke sana. Amin, Istimewa amin. ini, Pak. Sehat-sehat. Memang wajahnya harus gotong royong, kebersamaan, kooperasi itu bagus sekali. Tapi jangan lupa itu harus bisa mendapatkan manfaat kesejahteraan yang langsung itu. Yang prinsipnya Pak Aswa itu kerja untuk nabung. Harus dapat 3 hal itu. Dia harus bekerja, harus punya pendapatan, dan harus punya tabungan, sehingga bisa menghidupi masyarakat sendiri bersama-sama. Udah bagus sekali Pak Purwo. Saya memberikan apresiasi yang tinggi sekali. Terima kasih. Dilanjutkan Pak. Ya. Sampai jumpa nanti besok. Ya, kita ke sana. Oke. Baik, Prof. Gun, Pak Purwo, dan teman-teman semuanya, Pak Edi, sudah 1,5 jam tepat kita di Kaman 74. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pembawa acara kali ini kalau ada kesalahan mau dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan kebermanfaatan kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.